Sudah dipanggil timnas, Nathan Joe belum terima jadwal pengambilan sumpah WNI. Nama Nathan Joe masuk dalam 28 nama yang dipanggil untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, pemain kelahiran Belanda tersebut belum diketahui kapan bisa datang ke Indonesia untuk bisa mengambil sumpah. Nama Ragnar Oratmangun, Tom Hayat dan juga Martin Paes akan mengambil sumpah pada tanggal 12 Maret mendatang. Namun nama Nathan masih belum bisa dipastikan ikut pada pengambilan sumpah pada tanggal 12 Maret nanti. Arteta, manajer terbaik Liga Inggris bulan Februari. Mikel Arteta terpilih sebagai manajer terbaik Liga Inggris di bulan Februari. Itu tak lepas dari laju impresif dari Arsenal. Arsenal menyapu bersih kemenangan di 4 pertandingan Liga Inggris pada bulan Februari. Tak sekedar menang, The Gunners juga begitu produktif dengan menciptakan 18 gol dalam 4 laga tersebut, dan mereka cuma kebobolan 2 gol saja. Arsenal menjadi satu-satunya tim yang mencatatkan kemenangan 100% di Liga Inggris pada bulan Februari. Rasmus Højlund, pemain terbaik Liga Inggris bulan Februari. Rasmus Højlund dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris bulan Februari. Striker Manchester United itu pun mencatatkan sejarah baru. Højlund terpilih sebagai pemain terbaik Liga Inggris bulan Februari, mengungguli kandidat yang lain seperti Phil Foden dari Man City dan Bukayo Saka dari Arsenal. Ia pun mengukir sejarah sebagai pemain Denmark pertama yang meraih penghargaan tersebut. Bayern Munchen masih belum menyerah kejar Leverkusen. Bayern Munchen tertinggal 10 poin dari Leverkusen dalam persaingan Bundesliga Jerman. Thomas Tuchel menegaskan, Bayern masih belum menyerah menyusul rivalnya tersebut. Peluang juara Bayern Munchen memang masih terbuka, tetapi begitu berat. Bayern Munchen mesti memenangi seluruh laga sisa, sembari berharap Leverkusen terpeleset di sejumlah pertandingan di depan. Barcelona dekati Real Madrid. Barcelona meraih kemenangan 1-0 atas Mallorca dalam lanjutan La Liga. Barca baru memecah kebutuhan di menit ke-73 dan nama Lamine Yamal menjadi pahlawan kemenangan Blaugrana. Dapat tambahan 3 angka, Barcelona kini mengumpulkan 61 poin dari 28 pertandingan. Pasukan dari Xavi Hernandez itu naik ke peringkat kedua klasemen sementara menyalip Girona dengan keunggulan 2 angka. Barca juga sekaligus mendekati Real Madrid yang berada di puncak klasemen dengan koleksi 66 poin yang kini berjarak 5 poin saja. Bersama Mbappe, Madrid bisa dominasi Eropa selama 7 tahun. Kylian Mbappe diyakini akan bergabung dengan Real Madrid di musim depan. Jika hal itu terjadi, Madrid dipercaya akan mendominasi Spanyol dan Eropa dalam waktu yang lama. Mantan penyerang top Prancis sekaligus ex-pemain Barcelona yakni Thierry Henry memprediksi dominasi Madrid bersama Kylian Mbappe. Henry menilai bahwa Los Merengues berpeluang mendominasi kancah domestik sekaligus Eropa selama 7 tahun. Jika Anda melihatnya dengan cermat, jika Mbappe pergi ke Real Madrid, mereka akan punya tim yang bisa mendominasi Eropa dan juga La Liga untuk mungkin 6 atau 7 tahun karena pemain-pemain mereka masih sangat muda seperti Mbappe, Vinicius, Rodrigo, Valverde dan juga Tchouaméni, ujar dari Thierry Henry. AS Roma merugikan De Rossi merendah. Daniel De Rossi kembali menghindar dari sorotan utama di tengah melicitnya performa dari AS Roma usai kemenangan telak atas Brighton yang menegaskan bahwa skuadnya memang sudah membaik saat ini. Kemenangan ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa Roma polesan dari De Rossi bukan kebetulan tampil bagus. Dengan hasil ini Roma di bawah De Rossi sudah memenangi 9 laga, berimbang sekali dan 1 kali kalah, dan satu-satunya kekalahan itu ditelan dari Inter Milan. Meski demikian De Rossi menolak disebut sebagai sosok yang tengah mengubah nasib AS Roma. Manchester United tidak punya bek kiri hingga akhir musim. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan update seputar masa depan dari Tyrell Malacia. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan update seputar kondisi Tyrell Malacia yang menyebut bahwa sang bek berpotensi absen hingga akhir musim. Ten Hag juga menyebut bahwa situasi ini bakal kurang baik bagi timnya karena praktis Manchester United tidak memiliki bek kiri yang fit hingga akhir musim karena Luke Shaw juga tengah mengalami cedera.
Masalah gaji bakal buat pemain tak terpakai Barcelona sulit pergi. Pemain tak terpakai Barcelona Sergio Nodes bisa dipermanenkan oleh PSV Eindhoven pasca masa peminjamannya bersama klub tersebut itu selesai. Namun masalah gaji bisa menghambat transfernya tersebut. Belakangan menurut laporan dari Dagblad, PSV ingin menegosiasikan harga dengan Barcelona terkait transfer dari pemain asal Belanda tersebut. Tak hanya itu, masalah gaji Des juga menjadi problem bagi PSV. Tim berjuluk De Boeren keberatan menanggung penuh gaji dari sang pemain. Darwin Núñez cetak gol ke-1000 Liverpool era Jurgen Klopp. Darwin Núñez memang pemain spesial untuk Liverpool. Striker Uruguay ini jagonya mencetakkan gol-gol unik yang bermakna, meski juga banyak membuang-buang peluang. Dalam laga melawan Braga, Núñez mencetakkan gol dengan tembakan jarak jauh. Gol ini sekaligus jadi gol ke-1000 untuk Liverpool di era Jurgen Klopp. Yang luar biasa, Klopp bisa membawa Liverpool mencapai 1000 gol hanya dalam 476 pertandingan. Itu artinya rata-rata Liverpool bisa mencetakkan 2,1 gol per pertandingan di bawah bimbingan dari Jurgen Klopp. Tren sebut trofi-trofi Liverpool lebih bernilai ketimbang Manchester City. Tensi jelang pertandingan Liverpool versus Man City menjadi panas karena perkataan dari Trent Alexander-Arnold. Bek asal Inggris itu mengatakan trofi yang diraih oleh Reds jauh lebih bernilai ketimbang Manchester City. Arnold menganggap bahwa trofi-trofi yang diraih oleh Liverpool lebih bernilai ketimbang Man City sebab dia merasa bahwa Liverpool membangun tim dengan cara yang tidak tergantung pada kekuatan finansial. Cari pengganti Paul Pogba, Juventus berburu gelandang di Spanyol. Klub Serie A Juventus mulai bergerak untuk mencari gelandang baru. Sinyonya tua dikabarkan sedang berburu gelandang di Spanyol. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Juventus berminat untuk bisa mendatangkan Mikel Merino dari Real Sociedad. Laporan itu juga mengklaim bahwa Juventus punya kas yang besar untuk bisa mendatangkan Merino. Ini disebabkan sang gelandang kontraknya akan habis di tahun 2025 nanti, dan sejauh ini ia masih belum menyepakati kontrak baru di Real Sociedad. Sang gelandang dilaporkan memiliki klausul rilis senilai 60 juta euro yang harus ditebus dari Real Sociedad. Barcelona cuma berani tawar segini untuk permanenkan Joao Cancelo. Dilansir oleh media Spanyol yakni Sport, Barcelona dikabarkan tidak akan bersedia untuk memenuhi tuntutan biaya yang diinginkan oleh Manchester City. Kabarnya sang juara bertahan Liga Inggris tersebut mematok harga senilai 40 juta euro untuk Cancelo. Nilai itu dianggap terlalu tinggi oleh Blaugrana, terlebih dengan kondisi keuangan mereka yang masih bermasalah. Kabarnya Barcelona hanya bersedia menebusnya di angka 25 juta euro. Liverpool disarankan datangkan Gerrard gantikan Klopp. Harry Redknapp menyarankan Liverpool untuk bisa mendatangkan Steven Gerrard sebagai pengganti dari Jurgen Klopp. Ia menilai Gerrard adalah sosok yang tepat. Gerrard merupakan legenda Liverpool, walau saat ini membesut tim Arab Saudi yakni Al Ettifaq. Redknapp tahu betul bahwa pendapatnya ini tak populer karena Gerrard gagal hingga dipecat oleh Aston Villa. Meski demikian, ia tetap yakin bahwa Gerrard adalah sosok yang dapat jadi manajer baru Liverpool. Hal ini didasari karena Gerrard adalah legenda Liverpool. Ia pasti punya passion yang sangat luar biasa saat menukangi klub asal Merseyside tersebut. Atletico Madrid kian dekat perpanjang kontrak kaptennya. Atletico Madrid kian dekat memperpanjang masa bakti kaptennya yakni Koke. Kontrak pemain asal Spanyol itu akan berakhir pada Juni mendatang. Koke dan Atletico Madrid memang menjadi bagian tak terpisahkan. Pilar 32 tahun hanya membela Los Rojiblancos dalam karir profesionalnya. Sejak debut di tahun 2009 sampai hari ini, ia sudah melahap lebih dari 600 penampilan bersama tim utama. Menurut laporan dari Relevo, baik Atletico maupun sang pemain sendiri hampir mencapai kesepakatan kontrak yang baru. Fabrizio Romano spill calon pengganti Casemiro di Manchester United. Pakar transfer Eropa yakni Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United mulai berburu sosok pengganti dari Casemiro di tim mereka. Namun Joao Neves disebut-sebut jadi kandidat kuat untuk mengisi posisi tersebut. Menurut laporan dari Romano, Manchester United benar-benar terpikat dengan penampilan dari Neves di tim utama Benfica. Namun Romano juga menuturkan bahwa Manchester United punya kendala besar untuk bisa mendatangkan Neves di musim panas. Sang gelandang punya klausul rilis yang besar. Manchester United harus membayar sekitar 120 juta euro kepada Benfica untuk bisa mendatangkannya.
Harry Kane ingin pindah ke Manchester United jika pulang ke Inggris. Harry Kane mendapatkan dukungan untuk kembali mentas di Liga Inggris di masa depan, tetapi Manchester United lah yang bakal menjadi tujuan terbaik Kane andai ia pulang ke Inggris. Walau baru seumur jagung di Jerman, tetapi Kane kini dipanasi soal peluangnya meramaikan lagi Liga Inggris. Ditambahnya ada klausul pembelian kembali dari Tottenham Hotspur. Namun bagi Kevin Nolan, Harry Kane lebih baiknya berkarir di tim yang lain seperti Manchester United ketimbang kembali menuju Tottenham Hotspur. Pelatih Brentford jadi kandidat pengganti dari Erik ten Hag di Manchester United. Ada kabar baru beredar seputar siapa manajer baru Manchester United di musim depan. Nama Thomas Frank ini masuk dalam bursa transfer manajer baru Setan Merah. Dilansir dari ESPN, ketertarikan Ineos terhadap Frank disebabkan prestasi dari sang pelatih saat menangani Brentford saat ini. Namun Manchester United dinilai tak akan mudah untuk bisa membajak Frank dari Brentford. Sang pelatih masih punya kontrak yang cukup panjang bersama The Beast, yang masih akan mengabdi di tim asal London itu hingga tahun 2027 mendatang. Dicampakkan Muncan, Thomas Tuchel balikan sama Chelsea. Spekulasi baru muncul terkait masa depan dari Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman itu dilaporkan berpotensi kembali ke Chelsea di musim panas. Tuchel ingin kembali berkarir di Liga Inggris yang membuka pintu untuk balikan dengan The Blues. Menurut laporan tersebut, Tuchel masih membuka hati untuk menangani Chelsea lagi. Ia tidak sakit hati walaupun telah dipecat Chelsea di musim lalu. Ia merasa ada urusan yang belum selesai bersama Chelsea. Bisa didatangkan gratis, Barcelona pantau penyerang Munchen. Barcelona dilaporkan tertarik untuk bisa mengamankan Eric Maxim Choupo-Moting dari Bayern Munchen. Pemain asal Kamerun itu bisa didatangkan gratis lantaran kontraknya bersama Dortmund berakhir di musim panas. Musim ini perannya tereduksi seiring kedatangan dari Harry Kane dan juga cedera lutut yang sempat menghantam dirinya. Ia kalah bersaing dengan pemain asal Inggris dan baru mendulang 3 gol dan 1 assist dari 31 laga yang telah dimainkan. Barcelona yang berupaya memperkuat timnya dengan mendatangkan pemain gratis. Menurut laman dari Sport, Barcelona memasukkan nama sosok asal Kamerun tersebut dalam bidikannya guna melapis peran dari Robert Lewandowski sebagai pemain nomor punggung 9.